udah berdua kamu sana nggak perlu ada surat seperti antigen dan udah itu sebetulnya itu perlu ya, artinya kalau kamu nggak punya peduli lindungi nggak diizinkan masuk ya, gitu ya. Iya Pak, soalnya tuh kayaknya ketat banget, ada ininya, ada panitianya tuh banyak banget. Nggak dikasih apa-apa kamu, misalnya dikasih masker gitu atau sanitizer waktu di lapangan Kita sana. datang sebelum acaranya dimulai Pak. Iya nggak apa-apa terus cerita dong saya. Jadi pas kita masuk, kita nggak scan barcode sebenarnya, karena di pintu utama itu belum apa sih namanya, belum rapi gitu Pak. Pas kita Panitianya beres-beres. ya masih lebih dulu kamu ya daripada persiapan panitianya ya. Iya Pak. Ya nggak apa-apa, itu bagus kebiasaan itu lebih bagus, jadi kamu udah kebiasaan tiba duluan itu jauh lebih bagus daripada mereka udah siap kamu baru datang. Itu kebiasaan saya juga, saya kalau datang ke acara tuh selalu lebih baik saya duluan yang datang tuh. Kalau rapat-rapat di struktural juga begitu, saya datang Bu Iwi belum datang, Pak Fauzi belum datang, jadi saya udah duduk manis, jadi saya tahu satu persatu siapa yang datang. Beda kalau saya datang telat. Kalau datang telat tuh rasanya seperti Mita bilang beda Pak, ke lapangan tangga. Ini rapat juga begitu, rapat datang telat dengan rapat datang duluan itu beda juga. Dan saya lebih suka datang duluan ya, kekecualian ya, kan kita nggak sempurna. Pernah juga datang telat itu, cuma jangan jadi tradisi datang telat. Nah itu saya nggak ada tradisi itu. Udah datang duluan, duduknya paling depan. Nah itu paling depan tuh juga modus saya tuh. Dimanapun setiap acara saya duduk paling depan gitu, duduk di kursi paling depan gitu. Nah kecuali di struktural PNJ kan nggak boleh, paling depan tuh direktur. Nah itu nggak bisa saya, kan nggak bisa ikut duduk di depan, bisa diusir saya. Ketawa sendiri si bapak. Terus apa sih cerita Vini sama si itu tadi Sukai, ceritanya udah selesai, apalagi dong cerita dong. Sudah Pak. Terus kamu ketemu narasumber nggak untuk wawancara? Kan di sana ada media juga ya Pak yang datang, nggak, tapi cuma TVRI doang yang saya tahu. Nggak apa-apa kamu wawancara nggak? Minta waktu, biasanya minta waktu. Saya mahasiswa jurnalistik. Tidak mengajukan pertanyaan Pak, soalnya itu udah mepet jamnya Pak, udah pada mau bubar gitu, soalnya udah Pak pembukanya itu Anies Baswedan datangnya terakhir. Ya bisa sih nanti melalui WA, melalui wawancara melalui telepon juga bisa kan. Minta nomor gitu Pak, saya izin dong mau wawancara nanti, kan udah mau bubar nih, minta nomor ponselnya Pak, boleh Pak, nanti oh boleh gitu dikasih. Nanti jadi kamu dapat sumber ya, itu cuma ini aja, saya sekedar ilustrasi karena ini udah terjadi dan kamu tidak mewawancarai. Kalau itu toh ada di situ, udah narasumber udah di depan mata, langsung diuber aja. Jadi apa nggak jadi, tapi udah ngomong saya wawancara Pak itu, bisa saja. Nggak bisa, saya selama seminggu ke Jogja. Ya gimana tapi terus walaupun saya nggak mengajukan pertanyaan, dari pertanyaan saya itu terjawab sih Pak, udah mencakup 5W+1 hanya. Ya iya itu nggak apa-apa juga. Ada konferensi pers gitu sih. Iya saya nggak menilai ininya, kekurangannya. Yang saya mau dari yang udah didapat bisa lagi lebih baik gitu, bisa lebih istilahnya sebenarnya 1 ditambah 1 bukan 2, bisa menjadi 4 hasilnya. Iya. Kenapa cuma 2 kamu bisa kamu dapat 4, kenapa kamu dapatnya cuma 2 gitu misalnya. Kita jadi gunakan rumus yang 5W1H. Ya kenapa nggak 5W1H plus gitu? Kan gitu kan ada plus. Coba bedanya kalau kamu dinilai nggak ada. Nilai kita, nilai UTS, UAS nggak ada A plus. Yang ada A dan A min.
A plusnya mana? Nggak ada. Gitu. Saya sebenarnya menilai mahasiswa jurnalistik loh. Jurnalistik sebenarnya beda loh nilainya. Nilai jurnalistik itu bisa bisa di yang nilainya 100 itu kalau saya bisa kasih nilai 200, saya kasih nilai 200 nih. Kenapa? Karena dia udah bekerja kelihatan ininya upaya perjuangan untuk mencapai ke narasumbernya benar-benar tampak bahwa perjuangan seorang jurnalisnya muncul. Nah itu bisa bisa loh mahasiswa saya pernah udah bilang ini kamu nilainya 100 aja nggak cukup, bisa 200 aja masih kurang gitu karena kelihatan kan hasilnya juga bagus gitu akhirnya dipublikasi di mana-mana. Tapi juga ada juga yang nilainya harusnya 100 ketinggian, 100 mah ketinggian ini 60 aja cukup. Mentok-mentoknya saya biasanya ke 60, saya jarang menilai 50. Di bawah 50 jarang. Jarang deh, jarang. Ada sekali-sekalinya dulu akibat saya nilainya nggak lulus, akibatnya kan nggak lulus. Itu karena mata kuliahnya, mata kuliah bahasa Indonesia itu nggak boleh nilainya kurang. Akibat kurang itu jadi nggak lulus mahasiswanya. Dan tetap aja saya panggil dan datang ke rumah akhirnya saya luluskan. Saya kasih ini materi ujian susulan. Sebenarnya itu nggak boleh, tapi memang dosennya mengizinkan, dosen KPS-nya dulu Pak Uji, Pak Jainal, ya udah nggak apa-apa datang ke rumah jadinya. Ternyata itu ada masalah lain, dia itu nyari uang sendiri gitu, cari uang sendiri, jadi artinya nggak punya ongkos kalau nggak bisa ke kampus. Waktu itu kan PTM, perkuliahan tatap muka. Terus juga nggak ngerjain tugas karena apa? Karena bekerja dari pagi sampai malam itu nyari duit untuk kakaknya dan untuk menghidupi sehari-hari. Dia nyuci, dia setrika, dia memberi les bahasa Inggris. Jadi semuanya dia dapat uang kan. Dapat uang itu ternyata untuk adik-adiknya, dan untuk kakaknya juga. Kakaknya juga ternyata dibantu lagi oleh dia sendiri. Jadi keluarganya malah mengizinkan nggak usah kuliah. Akhirnya begitu datang ke sana kuliah, orang itu udah dapat bidik misi kok, udah dibantu lagi, jadi masih dosen membantu gitu. Udah beres, sudah selesai sekarang, sekedar ilustrasi aja tadi mampir ke situ karena saya kebetulan juga punya bahan untuk saya sampaikan. Oke, kembali ke sini ya, udah deh nggak apa-apa deh, Vini sama Sukai, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Pak Joni, izin bertanya Pak Joni. Halo, Kakak. Ya, silakan. Ya, untuk tugas itu Pak, jadi kita bebas ya, bukan hanya tercakup ke tahun baru dan juga COVID-19. Jadi bisa juga acara tertentu kita bisa jadi bahan untuk kita tugas ini gitu. Iya bisa, memang sebaiknya kalau udah berliputan sendiri, karya sendiri itu lebih baik. Gitu. Nah, kalau nggak ada mentok-mentok, saya sebetulnya udah kamu jangan menyulitkan diri sendiri. Kalau kamu nggak punya, karena masing-masing mahasiswa kan punya keterbatasan, ada caranya memang. Ada yang gugup ke narasumber, ada yang belum pengalaman lah. Ya udahlah, saya nggak terlalu membuat mahasiswanya jadi stres gitu, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya gitu sih, saya izinkan aja. Karena yang penting ada tugasnya, akhirnya yang penting ada tugasnya gitu. Ya yang begitu, nggak apa-apa, karena toh kalau dipaksa-paksa ngapain sih, malah menyusahkan gitu, menyusahkan. Ya begitu aja sih. Melan, ada teman-teman lain lagi selain dari Melan? Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya oke ya, kalau nggak ada saya mampir lagi ke ini. Ini esensi ini saya hidupkan lagi untuk menuju ke digital transformation. 5 domains of digital transformation ini diperlukan karena apa? Ada upaya untuk mencari. Udah dicari, diperoleh. Memperoleh itu artinya kita sudah ada di tangan gitu. Saya ambil contoh di Vini dan Sukai itu kan sudah memperoleh. Terus sudah memiliki tahap ini yang harus dilalui. Memiliki itu beda dengan memperoleh. Memperoleh itu beda dengan mencari. Meskipun sekilas tampaknya sama, lihatnya di KBBI. Setelah memiliki, jangan lupa disimpan. Kalau nggak disimpan itu
informasinya itu saya alami juga itu. Nggak saya simpen, saya cari-cari ke sana kemari, saya bongkar lagi arsipnya, mana dia, itu dia terselip. Simpen sih disimpan, tapi juga ternyata ini dia menyimpan ini juga ada ininya, ternyata ada polanya. Menyimpan yang tertib, menyimpan yang sembarangan. Menyimpan yang tertib itu seperti yang saya tadi kasih ilustrasi di depan. Ini teman-teman punya tugas, kalau saya biarkan masing-masing mengunggah sendiri-sendiri, ambiar dong jadinya. Jadi ada yang nggak kedeteksi. Artinya ada mahasiswa yang udah ngumpulin, Pak, saya udah ngumpulin Kak, nggak ada kok, saya nggak terima gitu. Kirim ulang dong. Itu jadinya begitu. Nah itu makanya tadi saya salah satu curhat saya supaya teman-teman ikut memberdayakan kita punya laboratorium jurnalistik. Laboratorium itu meliputi ada yang fisik, ada yang non fisik. Nah ini sekarang non fisik nih, cuma melalui virtual. Nah hidupkanlah gimana, dihidupkan satu wadahnya, kumpul di situ. Nanti bukan hanya kelas C, kelas A, B, C, D-nya juga ikutan di situ. Dengan demikian naik peringkatnya, kelasnya naik, tugas sebagai tugas bisa menjadi milik publik. Sebenarnya kan penilaian yang paling objektif bukan hanya dari dosen, melainkan juga dari publik. Publik itu bervariasi. Dengan catatan gini ya, saya tetap mendampingi. Karena publik itu sebetulnya ada yang jahat, ada yang baik. Gitu. Yang jahat itu selalu menyinyir, selalu mengolok-olok karya orang. Padahal yang mengolok-olok tadi nggak punya karya. Itu kesukaan itu dipahami aja. Itu latihan emosi juga. Ada juga yang memuji-muji. Kebanyakan sih yang nggak memuji, kebanyakan cuma mengomentari ini itu. Malahan lebih banyak yang mengolok-olok gitu. Tapi kalau sebuah karya jurnalistik itu biasanya yang mengolok-oloknya sedikit. Kebanyakan malah memotivasi. Kok nggak begini, kok nggak begitu? Ini dong diwawancara lagi gitu misalnya. Itu hal-hal yang positif aja. Bisa ya Mbak, nanti lain waktu bisa kalau ada komen-komen begitu, itu yang saya mau cermati. Ketika teman-teman mengunggah di media sosial, ada komen, nah itu pun saya akan ikut mencermati. Kalau ada komen yang negatif, jangan dibalas dengan negatif. Kalau ada komen yang positif, jangan dibalas juga dengan satu hal yang apa sih, yang membuat komen itu jadi nggak bernilai gitu. Terus diolah ini ya terus naik kelas. Nanti akhirnya teman-teman sampai lulus pun masih akrab dengan karya yang diunggah di laboratorium jurnalistik tadi. Lalu yang terakhir nih disampaikan. Nah, inilah poin yang menyampaikan, inilah yang saya selalu garis bawahi. Gimana sih cara menyampaikannya gitu. Cara menulisnya. Kalau kita nih sebenarnya mahasiswa jurnalistik diwadahi dengan kode etik jurnalistik, diwadahi, tapi kita tidak dilindungi oleh kode etik jurnalistik karena statusnya bukan wartawan. Nah, cuma ini perlu dipelajari semua, ada pedoman perilaku, ada perhumas, etika pariwara, ada PWI, AJI. Nah ini kemarin nih saya baru selesai mengadakan penelitian dengan AJI bersama mahasiswa saya, Rahman Hakim dan Kusmilia. Lalu Ikatan Jurnalistik IJTI saya juga meneliti mengenai Ikatan Jurnalis Televisi dalam konteks siaran televisi media konvergen dan